sebenarnya amal baik dan buruk itu energi kan, semuanya ini kan energi. Jadi energi yang terekam itu akan ada balasannya gitu. Segala sesuatu amal yang buruk dibalas timpal, kalau amal baik dilipat gandakan. Amal baik dan buruk itu tidak membutuhkan pencatat gitu. Udah langsung tercatat gitu. Dalam melakukan segala sesuatu bukan sekadar mencatat, tapi memberikan arahan gitu ke versi yang Tuhan kehendaki gitu. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dame. Masih dalam perjalanan malaikat untuk menembus kecerdasan, sehingga kita bisa melihat malaikat ini menjadi perspektif yang bukan dongeng, bukan yang bersayap gitu ya, bukan hanya sesuatu yang kita dapat cerita ketika kita SD gitu dan dihafal. Tetapi ternyata malaikat itu kecerdasan yang selalu ada, selalu hadir, dan itu adalah sebuah fasilitas ketika kita bisa mengupdate dari Aku 3 ke Aku 2. Dan kita Tiga Fakir selalu berterima kasih kepada para sahabat Tiga Fakir yang selalu tidak bosan dan semangat, antusias untuk selalu mau belajar, dan selalu mendisklaimer bahwa apa yang kita diskusikan ini adalah ada pengalaman subjektif, dan ini adalah knowledge yang kita kumpulkan selama pembelajaran gitu, sehingga senantiasa menambah puzzle yang mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan selama ini yang ditanyakan, tapi tetap bahwa konteksnya kita semua adalah pembelajar, kita semua bertumbuh bersama, dan kita tidak meyakinkan sesuatu. Dan kita akan melanjutkan ke berikutnya, ke malaikat berikutnya. Malaikat berikutnya yang kita akan bahas adalah Raqib Atid, dan ini sering sekali kita dengar dengan konteks pencatat amal baik, pencatat amal buruk gitu, yang seakan-akan diam terus di kanan di kiri nyotot gitu kerjaannya gitu ya. Nah, sebetulnya Raqib Atid itu seperti apa? Mari kita kupas dan kita selami. Silakan Mas Sony. Terima kasih Kang Abu, Bang Dame. Jadi Raqib Atid itu secara umum dianggap bahwa itu adalah malaikat sosok yang ada di kanan dan kiri kita gitu ya. Lalu kemudian mencatat amal baik dan buruk gitu ya. Padahal sebenarnya amal baik dan buruk itu tidak membutuhkan pencatat gitu. Udah langsung tercatat gitu. Kalau lupa nyatet gimana? Jadi itu udah tercatat di semesta. Jadi apapun, kita kalau nggak salah udah dibahas di hukum tabur tua ya, hukum 20 itu, bahwa apapun yang kita keluarkan, energi yang kita keluarkan, baik dalam bentuk yang besar sampai yang kecil, maupun yang terlihat maupun yang tersembunyi, kecil pikiran buruk atau pikiran baik, semuanya tuh tercatat gitu. Catatan ini nih adanya di jiwa kita gitu, di Aku 3 kita gitu. Jadi makanya salah satu elemen dari Aku 3 itu adalah memori. Memori itu adalah catatan yang ada di Aku 3 kita, yang kita bawa terus dari hidup ke hidup sampai kita dapat melepaskannya gitu. Jadi sebenarnya amal baik dan buruk itu energi kan, semuanya ini kan energi. Jadi energi yang terekam itu akan ada balasannya gitu. Nah, kita juga udah bahas di tabur tuai juga bahwa segala sesuatu amal yang buruk dibalas timpal, kalau amal baik dilipat gandakan, karena di setiap perbuatan baik ada titik kasih. Jadi yang Tuhan lihat tuh bukan perbuatannya tapi kasihnya itu. Jadi banyak perbuatan, kalau di Al-Baqarah 262, kalau perbuatan tanpa kasih itu tidak ada balasannya, karena yang Tuhan lihat tuh kasihnya. Nah, itu kesadaran umum. Cuman saya sampaikan di sini bahwa kecerdasan Raqib dan Atid itu juga berarti bahwa dia akan membawa kita, membantu kita untuk menyadarkan kita, membawa kita ke versi kita yang sekarang, menuju kepada versi yang terbaik kita gitu dalam berbuat gitu ya. Dan kemudian membawa kita ke versi di mana versi yang menurut Tuhan kehendaki gitu. Jadi misalnya dalam satu perbuatan nih, dalam berbuat baik ini nih, berbuat baik saya segini, tapi kecerdasan bilang saya kayaknya kurang nih, harus berusaha sampai sini gitu. Tapi si kecerdasan aliran Raqib Atid ini bilang
kamu kalau berbuat jangan cuma sampai di sini, tapi sesuai versi kehendak Tuhan tuh harusnya di sini gitu. Itu dalam segala hal gitu. Jadi misalnya, kita harus bikin podcast ini nih, misalnya podcast. Gimana kita bisa memperbaiki setiap saat podcast ini menjadi lebih baik gitu. Tapi pertanyaan berikutnya, yang Tuhan kehendaki itu harusnya podcast tuh kayak gimana sih gitu. Kayak gitu misalnya. Ya. Harusnya tuh nggak kayak gini, tapi harusnya ini diimprove di sini, ini di sini gitu loh. Terus sikap hati kamu waktu melakukan harus lebih ikhlas, harus lebih mengarah kepada Tuhan gitu. Jangan pedulikan misalnya berapapun viewers yang ada misalnya gitu. Jangan terpengaruh, ikhlaslah apa segala macam gitu. Nah, dalam melakukan segala sesuatu bukan sekadar mencatat tapi memberikan arahan gitu ke versi yang Tuhan kehendaki gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita udah dialirin gini, kita akan selalu dikasih kesadaran bahwa yang Tuhan kehendaki tuh sampai di sini nih loh. Nah, itu bisa kita rasa gitu. Pas gitu ya. Pas. Misalnya sebagai contoh, kamu bahagia nih sekarang. Bahagia kamu kan di sini kan. Itu belum tuh son gitu. Yang Tuhan kehendaki bahagiamu tuh harusnya sampai gitu. Yang itu tuh kita langsung hati kita, yang ini nih mesti gitu. Oke. Berarti gue harus ada masih nahan nih. Oke. Lepasin itu kerjaan gitu. rakib itu. Rakib atid. Ya. Rakib atid. Jadi dia membuat kita Scaling kali ya. ke versi sampai yang Tuhan mau al-alak itu kan. Aku akan membentuk kamu. Masih tersempurna ya. Khalaqal insana min alaq, membentuk insan menjadi bentuk yang Tuhan kehendaki, versi yang Tuhan kehendaki, akhlak yang al-alaq itu. Oke. Yang semua tuh Tuhan, tuh versi Tuhan. Itu tuh versi Rakib Atid dalam segala hal gitu. Oke. Coba deh kamu ngomong jangan gini. Kamu ngomongnya gini. Kamu kurang kasih di dalamnya. Kamu kurang ini gitu, kurang ini. Nah, ini yang Tuhan mau tuh sampai sini. Nah, itu. Meditasi juga gitu, duduk diam, jangan yang itu. Sampai ke level ini bisa nggak? Itu. Terus gitu. Istilahnya tuh memandu, tapi juga pertama kali memberitahu. Kamu ada di sini sekarang. Ini versi yang Tuhan mau itu. Kamu ada di sini, yang Tuhan mau gitu kira-kira. Karena kalau misalnya kita bicara di aku 3, Mas, dia tuh suka mensekalkan udah cukup lah gitu ya. Betul nggak? Segini aja. Cukup lah gitu. Ya, gitu aja deh. Merasa cukup kan kalau di Quran bakhil kan. Bakhil ya. Bakhil tuh merasa cukup. Oke. Cukuplah di sini aja. Padahal kemampuan kita misalnya ya kemampuan sebenarnya misalnya ngasihnya 100.000 misalnya. 20.000 juga cukup lah. Nah, Rakib Atid itu ngasih tahu 100.000 aja deh gitu. Iya gitu. Oke. Sampai ke versi yang Tuhan kehendaki gitu. Oke. Dan itu pasti presisi gitu ya. Presisi. Ya 2568 tuh di pertengahan tuh gitu kali ya. Maksudnya 567. 67 ya, 6768 itu maksudnya. Nggak lebih nggak kurang. Nggak lebih nggak kurang, pas. Oke. Di situ. Oke. Sampai sini ya. Nah, ini yang sini ya. Nah, ini agak terlalu ke kiri atau agak terlalu ke kanan. Nah, ke tengahnya dikit. Nah, itu ya gitu. Jadi orang tuh harusnya gini loh. Nah, gitu. Kayaknya tadi apa yang saya omongin rada kelebihan deh gitu. Iya. Jangan kayak gitu ya lagi ya gitu. Kamu harusnya ngomongnya kayak gini gitu. Oke. Terus itu dibimbing di titik yang versi Tuhan gitu. Oke. Al-alak itu. Iya. Sesuai bentukan kehendak Tuhan itu. Oke. Thank you, Mas. Nanti aku balik lagi. Ini ada sesuatu yang menggelitik. Bang, ini menarik nih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kan kita membahas malaikat Israel sama Israfil. Agak nyerem-nyerem dikit kemarin, tapi udah mulai santai gitu. Sebenarnya saya kemarin ingin memberitahu Rakib Atid ini. Kecerdasan Rakib Atid atau malaikat Rakib Atid itu sebetulnya latihan yang sangat praktikal dilakukan orang setiap hari. Saya suka kasih contoh, kan kalau bahasa religiusnya kan pencatat kebaikan, amal baik, amal buruk. Banyak orang itu dia tidak sadar sisi baiknya dia. Banyak orang tidak sadar sisi buruknya dia. Tuh. Nah, melalui praktek meditasi kalau di tradisi tasawuf suka disebut muhasabah, kan menghisap diri, menghitung diri gitu. Cuman kan ada selama ini orang berpikir,
banyak dosa, tapi dia terjebak di situ gitu. Nah, kerja rakib atid ini itu kecerdasan itu, malaikat itu memberitahu kita. Jadi kita terbayang semua apa yang sudah kita lakukan seharian, malam-malam. Dan kecerdasan rakib atid ngasih tahu, oh ini tadi baik tuh, oke ya. Tapi masih ada loh versi terbaik kan, gitu. Ya, benar. Jadi tadi udah baik, tapi ada versi terbaik gitu. Makanya setiap saat itu sebetulnya kita ngobrol sama itu. Ya. Ya kan? Wah, tadi saya udah mulai ngomongin orang nih, kacau nih. Ini bercandanya kelewatan tadi itu. Itu sebenarnya dia ngasih tahu. Dan saat yang sama Atib ngasih tahu versi yang buruknya, dia bareng lagi rakib ngasih tahu ini harus bagusnya begini. Nah, setiap malam kalau kita bisa berlatih begitu, kita udah nyicil tuh. Kan kalau orang nggak sadar ini, nanti kalau kau mati, malaikat penghisap akan datang. Wah, itu kan jadi seram-seram semua kan. Itu yang gentayangan-gentayangan itu tuh. Jadi dengan kita mengakrabi rakib dan atib, kita tahu tanpa kita jadi sombong jumawa, dia ngasih tahu. Bahkan atib itu ngasih tahu yang buruk, dia juga kasih tahu lagi. Ini loh meaningnya gitu loh. Besok begini ya gitu. Jadi mendengarkan rakib dan atib ini setiap hari, itu membantu kita itu seimbang. Membantu kita selalu, kalau hadis yang suka dipakai para ustadz, hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya, ya. Dan kita berjanji selalu menjadi lebih baik gitu. Praktikal kan? Tuh. Jadi rakib dan atib itu yang langsung kita alami itu. Dan saya suka tadi terminologi Mas Sony, memori itu kan bekerja sendiri gitu. Itu rakib atib kerja di situ ya. Benar. Buktinya Bang Damai kalau rakib atid lagi kerja, kita yang ngelihat orang ingat jeleknya. Nah, ini lagi gini ya. Iya kan lagi. Oh, ini dia gini banget. Iya, betul. Ketika orang mau melakukan sebuah kesalahan ataupun sesuatu yang berlebihan, itu kalau bercanda, jangan nunggu apa-apa, gue melakukan ini. Dia giniin biar atib ini minggir dulu kan. Betul. Iya, iya. Nah ini kalau Loh, kita dibilangnya kanan kiri lagi. Iya kan? Ada kanan kiri. Loh gitu katanya Jok. Kalau ada anjing katanya malaikat nggak berani masuk. Ya. Jadi atid kan di kiri, ditato anjing di sini. Jadi dia nggak berani nyatet, kabur. Bagian jelek nih. Iya. Dan rumah yang ada anjingnya kan panjang umur. Malaikat pencabut nyawa nggak mau. Itu ada anjing. Sama orang budak juga. Panggil nggak denger. Orang budak. Tapi kalau mau teman-teman Tiga Fasir mau praktek meditasi yang selalu kita bisa jadi lebih menikmati itu, mempraktekkan rakib atib ini setiap hari. Iya. Tuh. Itu menyenangkan, itu makanan rohani. Tuh. Makanan batin itu. Saya dulu melakukannya itu, komunikasi sama rakib atib, katakan begitu, itu melakukan jurnal gitu. Jadi kadang saya catat tuh apa yang saya rasa, apa yang saya pikir, kelemahan saya, ada tadi berbuat baik, hanya mencatat aja. Waduh. Nah tiba-tiba dia ngasih tahu lagi, nanti besok begini ya, ini nanti jangan ulangi lagi ya. Dia ngasih tahu tuh. Bersedia dibimbing oleh itu. Pernah juga sih saya abaikan kata-kata dia, itu repot juga gitu, jadi mengabaikannya. Oke. Tapi sebenarnya pertanyaan nih kan, menjadi versi Tuhan itu kan balik ke fitrah. Ya. Bukan menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Ya. Bukan menjadi yang baru gitu ya. Bukan menjadi sesuatu yang bukan kita Lain. gitu. Ya. Ya. Jadi kalau kembali ke fitrah, artinya fitrahnya kita itu loh, yaitu gitu. Ya kan? Artinya kalau kita belum sampai kepada versi yang sesuai kehendak Tuhan, masih banyak energi yang mendekam, menjerat, berlindung, bermalam, menginap di dalam diri kita gitu, yang harus dilepas gitu, sehingga kita bisa jadi makhluk roh yang tanpa energi apapun yang melekat gitu, yang menjerat, yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi fungsi rakib atid itu adalah memberitahuan kita energi-energi yang harus dilepas gitu, sehingga
Sehingga aliran itu bekerja dan kita menjadi diri kita yang fitrah, roh yang benar-benar tanpa energi apapun yang melekat. Dan itu bisa diatur oleh Tuhan. Nah, jadilah kita versi sesuai kehendak Tuhan gitu. Jadi in practical sebenarnya si Rocket Party lagi ngasih tahu, yang ini dilepas ya, yang ini dilepas ya, ini dilepas ya gitu. Tuh. Dosa itu, memori dalam bentuk dosa dan karma, itu kan bukan sesuatu yang Tuhan belum ampuni. Langsung diampuni. Kan dosa itu sudah diampuni sebelum dilakukan. Betul. Tetapi 3 hal nih. Kamu belum mengampuni orang lain. Kamu belum mengampuni kejadian peristiwa. Yang ketiga, kamu belum mengampuni dirimu sendiri gitu. Artinya energi itu masih bermalam di kita, belum kita ampunin gitu. Bukan berarti Tuhan belum ngampunin kan? Iya. Gitu. Nah, Rocket Party itu bimbing kita gitu loh. Ya. Lepasin ini, lepasin ini, lepasin ini. Ya. Jadilah al-alak sesuatu yang Tuhan mau bentuk kamu. Ya. Seperti itu gitu, kira-kira gitu. Aku jadi punya pengalaman menarik ke pengalaman pribadi waktu COVID, Bang Dame, Mas Ani, waktu dialog positif gitu. Jibril kerja kali ya, suruh bikin dialog positif. Ego main, ngerasa oke. Jadwal over, Mas. Akhirnya mungkin Rocket Party itu udah ngasih tahu cukup dulu istirahat gitu. Mungkin karena si egonya kencang, Israel main tuh, disakit tuh. Kan sempat NDE lah ya, sempat kolaps tuh sebulan kali, 2 minggu kali tuh, lidah kegigit lah, tangan, udah deh gitu. Nah itu aku belajar bahwa ternyata sesuatu yang over tidak sesuai Rocket Party juga nggak bagus gitu. Bagus. Dan itu aku ngerasa banget semua malaikat tuh lagi ngingetin aku gitu. Padahal judulnya bagus kan? Judulnya bagus. Dan dalam hati kan juga, Tuhan, lah kenapa gua dikasih sakit? Kan ini lagi meneruskan ajaranmu dalam tanda petik, Mas. Iya. Tapi pada saat itu saya mulai menyadari bahwa oh iya ini mulai bermain ego gitu. Nah, Rocket Party datang lagi. 499 beres ya. Itu mau ditolak lagi tuh, tapi udah belajar kan. Omongan Bang Tame kejadian. Suatu saat nanti ini harus dilepasin gitu. Wah itu menarik sih. Aku melihat Rocket Party itu balancing sih. Back to the center gitu, bahwa once over, balik lagi. Over, balik lagi gitu. Dan benar sih, ukuran Tuhan tuh selalu presisi sih. Itu sih Mas, aku merefleksikan itu gitu tadi gitu. Itu menarik sih. Mungkin Bang Tame ada pengalaman apa nggak? Ya, jadi rakib-atib ini sebetulnya sangat mudah-mudahan ya, sangat mudah dikenali. Tapi ketika kita ketemu misalnya di keluarga yang diingatkan nggak mau gitu, berarti kan rakib-atibnya nggak aktif. Dia nggak dengerin, aktif tapi dia dengerin. Ya. Kalau orang sudah akrab dengan rakib-atib, kecerdasan yang selalu mengingatkan itu setiap saat tanpa harus duduk diam, itu kita akan punya keseimbangan dalam hidup. Bahkan kapan kita harus marah, itu dia ngasih tahu juga. Tuh, benar. Kapan kita harus lepas gitu. Jadi rakib-atib ini bentuk, kadang-kadang saya jadikan kayak standar gitu, kayak apa ya, ukuran, supaya kan gimana ukurannya kan suka ditanya tuh. Ya kalau kamu belum terbiasa introspeksi diri melalui rakib-atib, jujur, ya kamu akan manipulatif terhadap perjalanan. Kamu suka ngimbulin dirimu sendiri. Jadi jujur pada diri sendiri, self-talk itu kita dengarkan dan kita terbimbing. Tadi saya suka kata-kata Mas Sony. Kadang-kadang kan, wah ini versi terbaik gue. Enggak, bukan. Jadi enggak ada habisnya. Tapi sayup-sayup ada cetakan yang selalu diberikan kepada kita. Ini loh gambarnya. Ya. Kan kita lupa lagi, ingat lagi, lupa lagi, ingat lagi gitu. Tuh. Jadi kita bukan menjadi sesuatu, kita kembali sadar kita itu cetakan ilahi. Image of God itu imago Dei gitu loh. Fitrah, sahaja, apapun namanya. Karena divine quality itu ada. Jadi sekarang ini bisa kita mulai akrabin nih, beriman pada malaikat-malaikat ini bukan lagi sebuah dogma kepercayaan, tapi realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Dan sorry, Rocket Atibnya Kang Abu itu nggak membandingkan Kang Abu sama saya atau Bang Dame. Iya kan? Jadi dia nggak akan membandingkan si A sama si B gitu. Bener banget. Itu kerja iblis tuh kalau itu. Iblis tuh. Hati-hati. Iblis masuk tuh. Hati-hati tuh. Kok dia lebih keren dari gue. Gue pengen seperti Bang Dame gitu. Versinya ini gitu, nggak bisa. Iya. Itu bukan rakib-atib. Membandingkan kita dengan kita
yang versi Tuhan, kita. Jadi nggak pernah membandingin keluar gitu. Ya. Selalu kita dan kita yang versi Tuhan gitu. Tiap orang bisa beda-beda dong. Pasti. Pasti beda-beda. Pasti, Mas. Nah pertanyaannya Kang, gimana ngajarkan ini sejak kecil? Nggak boleh banding-bandingin anak gitu. Iya. Semua. Iya. Mengajarkan ini sejak kecil. Iya. Padahal ini kan bagus. Betul. Ya, balik ngajarinnya lebih kepada dia bisa ngerasain perasaannya misalnya. Ya. Ngerasain apa yang beneran dia rasa gitu. Iya. Maksudnya kembali kepada vibrasi gitu ya. Iya. Gelombang dia ngerasain apa, dia bisa cerita gitu. Oke sih. Thank you Mas Sony, Bang Damai. Ini seru banget ya. Rocky Batit jadi bukan yang nongkrong, ya nyatet. Tapi Rocky Batit adalah balancer supaya kita presisi gitu ya. Jadi saya selalu mengingat di Quran 25 ayat 67 itu bahwa presisi sekali apa yang kita lakukan. Kadang kan suka ada pertanyaan, ngasih berapa sih gitu, atau nolongnya gimana sih gitu. Bahwa soleh itu salah satunya adalah proper gitu. Jadi yang membuat kesolehan kita adalah kecerdasan Rocky Batit yang ada di dalam diri kita, sehingga kita benar-benar proper, tepat guna dalam melakukan sesuatu. Terima kasih.